adik, selamat datang di channel Dunia Belajar. Hari ini bersama kakak kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD dengan tema Bagaimana bunyi terdengar oleh telinga pada hari Selasa 28 Juli 2020. Sebelum ke videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembahasan berikutnya. Sekarang, kalau sudah, mari kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu, setelah kamu menyimak video tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai proses bunyi hingga terdengar oleh telinga kita? Nah, di sini kakak sudah mempunyai gambar dan bagan bagaimana suara bisa terdengar oleh telinga kita. Yang pertama, suara masuk melalui udara ke telinga kita menuju ke gendang telinga. Gendang telinga itu bergetar dan dari situ suara diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke ujung syaraf. Nah, dari ujung syaraf, suara itu disampaikan ke otak agar dapat diolah sehingga kita dapat mendengar suara itu. Jadi suara itu kan berbeda-beda. Setelah diproses oleh otak, kita dapat mengetahui apakah suara itu nyaring, merdu, suara azan, atau suara yang lainnya. Jadi, gampang kan? Dari suara ke daun telinga, lalu ke gendang telinga, diteruskan ke ujung saraf, lalu ke otak. Begitu ya adik-adik. Kita lanjut ke soal yang kedua. Setelah menonton video tayangan bunyi dan sifatnya, sekarang coba lakukan percobaan sederhana di rumah dengan menyiapkan 3 gelas kosong yang terbuat dari kaca. Lalu isi gelas pertama dengan air sampai penuh, gelas kedua air setengah, dan yang ketiga lebih sedikit dari gelas yang kedua. Setelah itu, pukul ketiga gelas tersebut secara bergantian dengan menggunakan sendok. Apa pendapatmu mengenai perbandingan bunyi tersebut? Nah, setelah kita menyiapkan gelas itu, kita beri air penuh setengah, lalu lebih sedikit dari gelas yang kedua atau tidak sama sekali ya. Dan inti dari percobaan itu adalah suara yang dihasilkan dari gelas yang berisi air berbeda-beda dengan hasil suara yang berbeda pula. Saat kita mengetuk gelas menggunakan sendok, maka akan menghasilkan getaran pada gelas. Getaran tadi akan menghasilkan gelombang bunyi yang dihantarkan oleh air. Nah, gelas yang berisi semakin banyak air akan menghasilkan getaran yang semakin sedikit, sehingga suaranya menjadi rendah. Sedangkan pada gelas yang hanya terisi sedikit air akan menghasilkan semakin banyak getaran sehingga suara yang dihasilkan semakin tinggi atau semakin nyaring. Jadi kesimpulannya, jika gelas itu berisi air lebih banyak, maka suaranya lebih rendah. Jika airnya sedikit, suaranya lebih nyaring. Gampang kan? Alhamdulillah, 2 soal hari ini telah kita bahas. Dan kalau kalian suka dengan video kakak kali ini, jangan lupa di like, komen, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Karena dengan share kalian membantu berkembangnya channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!